Pada abad keempat sebelum Masehi, anak benua India tuh terdiri dari banyak kerajaan kecil dan besar, kota, negara, juga konfederasi suku. Wilayah ini dikenal sebagai Jambudvipa dan dihuni sama berbagai budaya, kayak Indo-Arya di daratan utara, suku-suku Dravida di selatan, juga komunitas kecil Yunani dan Persia di barat laut, sisa-sisa pengaruh kekaisaran Achaemenida atau Persia kuno. Salah satu kerajaan terbesar waktu itu tuh Magadha, ada di wilayah negara bagian Bihar, India Timur. Magadha dikenal subur, punya tambang besi melimpah, dan sungai-sungai besar kayak Gangga yang udah menghidupi rakyatnya. Magadha pernah diperintah sama dinasti Haryanka, Sisunaga, dan yang terakhir sama dinasti Nanda. Yang terkenal karena kekayaannya yang luar biasa, tapi juga ditakutin karena tirani dan keserakahannya. Kehancuran dinasti Nanda inilah yang nanti bakalan jadi cikal bakal kekaisaran besar pertama di India. Kayak gimana kisahnya? Kalau penasaran, nonton videonya sampai habis. Di abad keempat sebelum Masehi, India juga mulai ngerasain dampak dari kekuatan besar dunia pada saat itu, yaitu Alexander the Great dari Makedonia. Setelah ngalahin kekaisaran Persia, Alexander tuh masukin wilayah barat laut India tahun 327 sebelum Masehi, nyebrangin Hindu Kush dan naklukin kerajaan-kerajaan kecil di Punjab. Walaupun Alexander nggak pernah sepenuhnya naklukin India, kedatangannya nih nunjukin kelemahan besar di antara kerajaan-kerajaan India yang tercerai-berai. Alexander akhirnya mundur setelah pertempuran sengit ngelawan Raja Porus di sungai Hydaspes pada tahun 326 sebelum Masehi. Tapi pengaruh Yunani tetap tertanam nih di wilayah barat laut India, juga buka jalur perdagangan dan pertukaran budaya yang baru. Di tengah ketidakstabilan politik inilah muncul seorang tokoh besar yang bakal ngubah sejarah India selamanya, yaitu Chandragupta Maurya. Asal-usul Chandragupta nih masih jadi perdebatan. Beberapa sumber bilang kalau dia ini berasal dari klan Maurya, yaitu keturunan ksatria. Sementara catatan Jain dan Buddha itu nyebutin Chandragupta berasal dari keluarga sederhana, bahkan pernah hidup sebagai rakyat biasa. Tapi yang pasti nasibnya berubah ketika dia bertemu dengan Chanakya alias Kautilya, yaitu seorang Brahmana dari Taksasila yang kecewa sama kekuasaan dinasti Nanda. Chanakya nih politisi, ekonom, pemikir ulung, penulis karya terkenal, Arthasastra. Arthasastra ini apa? Arthasastra ini adalah tulisan tentang strategi politik, militer, dan ekonomi. Si Chanakya ini ngelihat potensi besar dalam diri Chandragupta dan mutusin bimbing dia buat menggulingkan dinasti Nanda. Nah, dinasti Nanda nih dikenal karena kekuatan militernya dan kekayaan yang melimpah. Tapi dinasti ini juga dibenci sama rakyat karena pajaknya tinggi dan kebijakan tirani dari sang raja. Raja terakhir dinasti Nanda, Dhanananda, itu sangat gak populer di kalangan rakyatnya sendiri. Chandragupta dan Chanakya bangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan kecil. Mereka merekrut tentara-tentara bayaran dan manfaatin ketidakpuasan rakyat. Akhirnya pada tahun 321 sebelum Masehi, Chandragupta berhasil ngalahin Dhanananda dan merebut ibu kota Magadha, Pataliputra. Dengan jatuhnya Nanda, maka berdirilah Kekaisaran Maurya, yang kelak jadi kekaisaran besar pertama di India. Terus Chandragupta nguasain India bagian timur. Dan gak cuman itu, Chandragupta nih berambisi bangun kekuatan besar yang bisa melindungi India dari ancaman luar, terutama dari barat laut, wilayah bekas Alexander the Great yang masih dikuasain sama gubernur dari Yunani, Seleucus I Nicator, pendiri dinasti Seleucid. Keduanya nih sempat perang nih, dan tentu aja Chandragupta menang dong dan dapetin banyak wilayahnya si Seleucus ini. Tapi keduanya terus ngelakuin aliansi melalui pernikahan Chandragupta sama putrinya dia. Ini adalah diplomasi awal dan jadi pertukaran budaya, seni, teknologi antara kedua peradaban ini. Nah, selama si Chandragupta berkuasa nih, kekaisarannya tuh dibangun berdasarkan pada prinsip Arthasastra karya Chanakya. Dan menjelang akhir hidupnya, Chandragupta ini sempat ngalamin krisis spiritual. Dia dipengaruhi sama ajaran Jainisme yang ngajarin asketisme atau disiplin tinggi dan non-kekerasan. Dan akhirnya Chandragupta pun mutusin buat turun tahta.
Dia ninggalin istana dan jalanin kehidupan sebagai pertapa Jain di wilayah Sravana Belagola, Karnataka, India Selatan. Di sana dia jalanin Salekana. Apa sih itu Salekana? Ini tuh tradisi puasa sampai meninggal dunia, sebuah praktik spiritual yang ekstrim dalam Jainisme yang dipercaya buat ngelepasin diri dari siklus kelahiran kembali atau reinkarnasi. Jadi dengan melakukan itu ya dipercaya dia tidak akan lahir kembali gitu, tidak akan reinkarnasi. Udah sampai di situ aja. Dengan turun tahtanya Chandragupta, tampuk kekuasaan itu beralih ke putranya Bindusara yang lanjutin ekspansi dan stabilitas Kekaisaran Maurya. Bindusara ini memerintah Kekaisaran Maurya dari sekitar tahun 297 sebelum Masehi sampai 273 sebelum Masehi. Bindusara ngelanjutin ekspansi dan stabilitas yang diwarisin sama bapaknya si Chandragupta tadi. Di bawah pemerintahannya, Maurya ngontrol hampir seluruh anak benua India, kecuali wilayah kecil di bagian paling selatan yang dikuasai sama kerajaan-kerajaan lokal. Ya, kayak kaisar pada zamannya lah ya. Bindusara nih punya banyak selir dan juga punya banyak anak. Bindusara punya seorang anak yang bernama Asoka, yang lahir sekitar tahun 304 sebelum Masehi. Asoka nih bisa dibilang anak Bindusara sama salah satu selirnya. Tapi meskipun dia bukan anak dari permaisuri utama ya, catatan sejarah dan legenda nyebutin bahwa sejak kecil Asoka tuh nunjukin kecerdasan, keberanian, dan juga watak yang keras. Tubuhnya kokoh, pikirannya tajam, tapi dia dikenal punya temperamen yang meledak-ledak. Bahkan dia dijuluki Asoka Chandasoka, yang artinya Asoka yang kejam. Asoka punya banyak saudara tiri yang sebagian besar merupakan anak dari permaisuri utama. Salah satunya Susima, putra mahkota resmi yang dikenal ganteng, tampan, ambisius, tapi juga arogan dan mandang rendah Asoka. Karena kedudukannya sebagai anak dari selir, si Asoka awalnya tuh nggak dapet tempat istimewa di istana. Tapi ya bakatnya dalam strategi militer dan kepemimpinannya itu menarik banget perhatian beberapa pejabat tinggi, termasuk para jenderal senior. Ngelihat potensi ini, Bindusara ngirim Asoka ke wilayah barat laut Kekaisaran di kota Taksasila yang saat itu dilanda pemberontakan suku-suku lokal. Asoka mimpin pasukan dan dia pun berhasil meredam pemberontakan dengan cepat dan efisien. Keberhasilannya tuh bukan cuma karena kekuatan militer, tapi juga karena kecerdasan politiknya. Dia tuh berhasil meredam pemberontakan tanpa menghancurkan ekonomi wilayah itu. Tapi keberhasilan ini juga bikin dia tuh semakin dibenci sama saudara-saudaranya. Terutama Susima yang ngelihat dia sebagai ancaman serius bagi jalur suksesi tahta. Of course. Dan sekitar tahun 273 sebelum Masehi, Kaisar Bindusara pun wafat. Kepergiannya memicu perang saudara yang brutal karena nggak ada keputusan yang jelas mengenai siapa pewaris tahta berikutnya. Susima, putra mahkota resmi, itu didukung sama sebagian besar pejabat istana dan kelompok bangsawan. Di sisi lain, Asoka yang punya reputasi militer kuat dan dukungan dari sebagian tentara juga rakyat, itu juga mengklaim hak atas tahta. Catatan-catatan kuno kayak Mahavamsa dan Divyavadana menyebutkan bahwa pertikaian ini tuh berubah jadi konflik terbuka. Menurut legenda, Asoka itu membunuh sebanyak 99 saudara-saudaranya buat ngamanin kekuasaannya. Setelah sekitar 4 tahun kekacauan ini, Asoka akhirnya berhasil menguasai situasi. Dan tahun 269 sebelum Masehi, Asoka pun dinobatkan secara resmi sebagai kaisar ketiga dari dinasti Maurya. Asoka muda nih dikenal sebagai penguasa kuat tapi juga ditakutin karena reputasi kekejamannya. Dan setelah naik tahta, dia tuh merintah dengan tangan besi. Dia memperluas administrasi kekaisaran, dia memperkuat militer, dia mastiin stabilitas wilayah. Rakyat di beberapa wilayah itu ngagumin ketegasan Asoka, tapi juga hidup dalam ketakutan. Asoka dikenal sebagai penguasa yang gak ragu menghukum mati lawan politik atau siapapun yang dianggap mengancam stabilitas kekaisaran. Ambisi berikutnya Asoka adalah naklukin kerajaan Kalingga yang ada di pesisir timur India. Kalingga ini kerajaan kaya, terkenal karena pelaut, pedagang, dan kekuatan militernya. Mereka juga memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan antara India dan Asia Tenggara. Nah, sekitar tahun 261 sebelum Masehi, Asoka mutusin buat nginvasi Kalingga. Tapi banyak penasehatnya memperingatkan dia kalau rakyat Kalingga nih terkenal militan dan pasti nggak bakal mudah buat ditaklukin.
Asoka dengan kekuatan pasukan yang besar itu tetap melancarin serangan. Dia bodo amat, dia nggak mau tahu. Dan tentara Maurya pun bergerak ke timur, melintasi sungai Gangga dan wilayah Bengal menuju perbatasan Kalingga. Pertempuran besar pun pecah di tepi sungai Daya, dekat wilayah modern Bhubaneswar, Odisha. Tentara Maurya terdiri dari ratusan ribu infanteri, ribuan kavaleri, gajah perang, dan juga kereta perang melawan pasukan Kalingga yang bersumpah mempertahankan kemerdekaan mereka sampai tetes darah terakhir. Perang pun berlangsung sangat sengit. Tentara Kalingga meskipun kalah jumlah, itu bertempur mati-matian dengan semangat pantang menyerah. Kekuatan militer Maurya yang luar biasa akhirnya menghancurkan pertahanan Kalingga juga. Tapi kemenangannya itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Banyak rakyat sipil jadi korban jiwa yang masih hidup dijadikan budak. Sungai Daya pun dilaporin memerah oleh darah dan tanah Kalingga berubah jadi kuburan massal. Setelah perang usai, Asoka jalan menyusuri medan perang yang sunyi. Cuma dipenuhi jasad-jasad, jeritan orang-orang yang berduka, dan reruntuhan desa-desa. Di sanalah menurut legenda, Asoka menyaksikan seorang wanita Kalingga menangisi suaminya dan anak-anaknya yang tewas. Asoka juga ngelihat anak-anak yatim, wanita-wanita yang kehilangan keluarga, dan rakyat yang hancur hatinya. Dan untuk pertama kalinya, Asoka menyadari bahwa kemenangannya tuh bukan kemenangan sejati. Dan dia mulai mempertanyakan semua ambisi, kekuasaan, dan kekerasan yang udah dilakuinnya. Setelah tragedi Kalingga ini, Asoka ngalamin perubahan nih. Perubahan karakter. Dia mulai merenungkan ajaran Buddha yang kala itu tuh udah berkembang di India. Asoka memeluk Buddhisme nggak cuma sebagai keyakinan pribadi, tapi juga sebagai pedoman pemerintahan. Transformasi ini juga bukan perubahan seketika, tapi berlangsung perlahan seiring rasa bersalah dan krisis moralnya tumbuh. Asoka bersumpah nggak akan lagi melancarkan perang penaklukan, juga akan memerintah berdasarkan prinsip ahimsa, tidak menyakiti atau membunuh, karuna, belas kasih, dan dharma, kebenaran atau kebajikan. Perubahan Asoka tuh ngejutin banyak orang, khususnya pejabat militer. Mereka ngerasa ini bakalan bikin kerajaan kehilangan ekspansi. Kaum konservatif di istana ngeraguin kebijakan damai ini. Tapi rakyat kecil, biksu Buddha, dan komunitas yang udah lelah banget sama perang, itu mulai naruh harapan pada era baru yang lebih manusiawi. Asoka pun mulai proyek-proyek besar buat nyebarin ajaran moral. Dia diriin prasasti-prasasti batu dan pilar berisi pesan damai di seluruh kekaisaran. Dia membentuk pejabat khusus Dhamma Mahamatras buat mengawasi penerapan nilai moral di masyarakat. Dia juga ngirim misi-misi diplomatik dan keagamaan ke luar negeri, juga ngelarang perburuan hewan besar buat hiburan, hormatin kehidupan semua makhluk hidup. Asoka nggak cuma jadiin dharma sebagai prinsip pribadi, tapi juga sebagai ideologi negara. Tapi, dia juga menyadari bahwa memaksakan agama Buddha ke seluruh rakyat itu cuma bikin memicu ketegangan aja. Jadi karena itu dia lebih milih pendekatan pluralisme, menghormati semua keyakinan, termasuk Buddha, Hindu, Jain, bahkan kepercayaan lokal. Salah satu peninggalan terbesar Asoka nih, prasasti-prasastinya, dikenal sebagai Edik-Edik Ashoka yang tersebar luas di wilayah kekuasaannya. Tercatat ada lebih dari 30 prasasti batu dan pilar yang ditemuin, ditulis dalam berbagai bahasa dan aksara lokal. Pesan-pesan dalam prasasti ini tuh berisi tentang penyesalan atas perang Kalingga, komitmen terhadap dharma dan perdamaian, seruan untuk hidup beretika, jujur dan penuh belas kasih, larangan membunuh hewan buat hiburan berlebihan, dan ajakan toleransi antar umat beragama. Salah satu prasasti yang paling terkenal itu pilar Asoka di Sarnath yang dihiasi ukiran 4 singa yang sekarang jadi lambang nasional India modern. Asoka juga pengen Dharma dan Buddhisme tuh nggak cuma perlu ditegakkan dalam negeri, tapi juga bisa bawa kedamaian keluar India. Dia ngirim misi-misi diplomatik dan keagamaan ke berbagai penjuru dunia, salah satunya Sri Lanka. Misi ini dipimpin sama putranya sendiri, Mahinda, yang bawa ajaran Buddha ke Raja Devanampiatissa. Sri Lanka kemudian jadi pusat Buddhisme Theravada yang kuat hingga hari ini. Memasuki tahun-tahun terakhir pemerintahannya, sekitar 2 dekade setelah pertempuran Kalingga, Asoka jalanin kehidupan yang jauh lebih damai. Dia jarang lagi muncul di medan perang atau terlibat langsung dalam ekspansi militer. Fokusnya tuh beralih ke pembangunan spiritual, sosial, dan infrastruktur kemanusiaan. Istana Pataliputra nih nggak lagi dipenuhi sama aroma persekongkolan militer.
tapi jadi pusat diskusi agama, moral, dan filsafat. Sayangnya, usia tua, kehilangan anggota keluarga, dan tantangan pemerintahan itu tetap membayangi Asoka. Salah satu pukulan terberat bagi Asoka adalah kepergian Mahinda dan Sangamita, dua anaknya yang berperan besar dalam penyebaran Buddhisme ke Sri Lanka. Mereka milih netap di negeri seberang demi menjalankan misi spiritual, dan meskipun Asoka bangga atas kontribusi mereka, dia juga ngerasain kesepian sebagai seorang ayah. Beberapa catatan Buddhis bahkan menyebutkan bahwa di usia senjanya, Asoka tuh suka ngabisin waktu sendirian, ngerenungin kehidupan, kekuasaan, dan kefanaan dunia. Sayangnya setelah Asoka, penerusnya tuh gak ada yang bisa bener-bener nyamain kecerdasan dia, ketegasan politiknya, ataupun kedalaman spiritualnya. Anak-anak yang tersisa, kayak Kunala, itu punya disabilitas fisik, atau dianggap kurang layak untuk memimpin. Situasi ini pun menciptakan ketidakpastian di kalangan elit politik. Asoka pun wafat sekitar tahun 232 sebelum Masehi, habis memerintah selama 40 tahun. Dan ini menjadikan dia salah satu penguasa terlama dalam sejarah India kuno. Catatan pasti tentang tempat dan penyebab wafatnya masih diperdebatkan, tapi sebagian besar sejarawan percaya Asoka menghembuskan nafas terakhir di Pataliputra, ibu kota kekaisaran. Setelah kematiannya, tubuhnya dihormati, dan menurut legenda Buddhisme, relik jasadnya, kayak abu atau bagian tubuh, itu dibagi dan disimpan di berbagai stupa di seluruh wilayah India, Sri Lanka, dan juga Asia Tengah, sebagai simbol penghormatan dan penyebaran ajaran Buddha. Ya, seperti banyak kekaisaran-kekaisaran besar yang ada di dunia, kejayaan Maurya itu nggak bertahan lama setelah wafatnya pemimpin visionernya. Dan pada akhir abad kedua sebelum Masehi, sekitar tahun 185 sebelum Masehi, dinasti Maurya pun resmi runtuh, digantikan oleh dinasti Sungga, yang didirikan oleh Pushyamitra Sungga, mantan jenderal Maurya yang ngelakuin kudeta. Walaupun Maurya tumbang, warisan Asoka tuh tetap membekas, jauh melampaui keruntuhan politik kekaisarannya. Asoka berperan besar dalam transformasi Buddhisme dari agama lokal di India jadi agama dunia. Tanpa misinya ke Sri Lanka, Asia Tengah, dan Asia Tenggara, Buddhisme mungkin gak akan menyebar sepesat itu. Ashoka the Great adalah sosok seorang penakluk berdarah dingin di masa muda, seorang kaisar Buddha yang penuh ulas asih di masa dewasa, dan seorang pemikir besar yang warisannya melampaui waktu. Kekaisaran Maurya mungkin runtuh, tapi jejak Asoka tetap hidup dalam batu-batu prasasti, dalam stupa-stupa agung, dalam ajaran Buddha yang mengarungi samudra, dan dalam hati umat manusia yang terus mencari makna kedamaian sejati. Oke, segini dulu kisah tentang Ashoka the Great. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Wilayah ini dikenal sebagai Jambudipa. Jambudipa lagi. Termasuk para jenderal senior lagi. Mereka juga memiliki